Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu belajar bersama melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang selanjutnya yaitu kita panjatkan, kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau belajar bersama mengenai obligasi syariah. Yang pertama, ini pengertian obligasi syariah. Dalam istilah sebenarnya sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau disebut dengan Islamic bond. Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu obligati, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi, yang artinya kontrak. Dalam keputusan Presiden RI nomor 775 atau KMK /001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu dengan jangka waktu 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten badan pelaksanaan pasar modal. Jadi dalam pinjam meminjam tersebut jangka waktunya paling lambatnya 3 tahun dengan pembayarannya ditentukan melalui oleh emiten badan pelaksanaan pasar modal. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh emiten, bisa berupa berbadan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Dan obligasi syariah juga memiliki beberapa karakteristik apa saja, yaitu yang pertama, obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, obligasi memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo sebagaimana yang tersebut dalam surat obligasi. Yang ketiga yaitu obligasi dapat memberikan pendapatan tetap secara periodik dan besarnya persentase pembayaran yang diberikan secara periodik ini didasarkan atas pembayaran persentase tertentu atas nilai nominalnya atau juga disebut dengan pembayaran kupon. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu nilai kupon. Yang keempat yaitu selanjutnya nilai nominal yang bisa disebut dengan nilai pari, par value, stated value, face value, atau nilai kupon. Yang selanjutnya yaitu instrumen sukuk korporasi. Disebut juga dalam fatwa DSN nomor 32/DSN MUI 11 atau X1 /2002. Di dalam fatwa tersebut, sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah atau surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan melalui emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk sebagai instrumen keuangan tentu mempunyai keterkaitan dengan hal yang berkaitan dengan keuangan pada umumnya. Keterkaitan sukuk bisa kita lihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu merupakan surat berharga, yang kedua keikutsertaan investasi, yang ketiga yaitu ada underlying aset, yang keempat kupon menjadi bagi hasil, yang kelima segmentasi syariah dan non syariah,
Yang terakhir yaitu emiten kriteria Jakarta Islamic Index. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasifatun Hasana, NPM 1951020159. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai obligasi syariah, yaitu yang ketiga, akad dalam penerbitan sukuk korporasi. Pada dasarnya nih, semua jenis akad syariah bisa digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi, baik ijaroh, mudharabah, musyarakah, wakalah, salam, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktek di Indonesia, penerbitan sukuk korporasi paling banyak menggunakan akad ijaroh, yaitu akad sewa-menyewa, dan mudharabah, yaitu akad bagi hasil. Yang pertama yaitu mengenai obligasi mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara pemilik modal sohibul mal atau investor dengan pengelola mudharib atau emiten. Nah, ini juga diatur di Fatwa DSN nomor 33 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2002. Nah, ada 6 ketentuan atau mekanisme obligasi syariah mudharabah. Yang pertama, kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwali amanatan. Nah, jadi kontrak dan perjanjian di akad mudharabah ini ditulis di perjanjian di awal ketika melakukan akad mudharabah ini. Lalu yang kedua, rasio atau persentase bagi hasil nisbah dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan revenue sharing atau keuntungan profit sharing. Namun berdasarkan Fatwa nomor 15 DSN MUI 9 2000 bahwa yang lebih maslahat adalah penggunaan revenue sharing. Nah, jadi rasio dari persentase bagi hasil di akad mudharabah ini lebih mengedepankan untuk pendapatan atau review sharing. Kenapa? Karena lebih dilihat lebih maslahat gitu. Lalu yang ketiga, nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan meningkat ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak. Nah, untuk nisbahnya sendiri atau keuntungannya di akhir nanti itu bisa dilakukan secara konstan meningkat ataupun menurun sesuai dengan keuntungan yang diterima oleh emitennya sendiri itu. Lalu yang keempat, pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Nah, bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan atau keuntungan yang dibagi hasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten. Nah, jadi pendapatan bagi hasil ini itu pendapatan yang memang sudah dibagi hasilkan kepada emiten dan juga pemegang obligasi. Lalu yang kelima, yaitu pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik. Nah, maksud dari periodik ini bisa secara tahunan, bisa secara semesteran, kuartal, atau per bulan sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu yang terakhir atau keenam yaitu karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indikatif return tertentu. Nah, karena pendapatan bagi hasil atau besarnya pendapatan bagi hasil ini ditentukan oleh kinerjanya si emiten, makanya di obligasi syariah akad mudharabah ini memberikan return tertentu. Seperti itu, tergantung dengan pendapatan yang diterima oleh emiten. Lalu yang kedua yaitu mengenai obligasi ijaroh. Nah, obligasi ijaroh sendiri adalah obligasi yang didasarkan dengan akad ijaroh atau sewa menyewa. Nah, akad ini bermaksud untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek. Nah, dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Nah, ijaroh ini mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijaroh ini bedanya disertai dengan adanya perpindahan manfaat, tetapi tidak terjadi pemindahan hak milik.
Nah, ini juga diatur Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI _4 _2000. Nah, untuk ketentuan akad ijarah itu ada 6 juga. Yang pertama, objeknya dapat berupa barang maupun berupa jasa. Nah, jadi untuk objek di akad ijarah ini lebih fleksibel. Dia bisa berupa barang ataupun berupa jasa. Lalu yang kedua yaitu manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi manfaat dari objek yang dipinjamkan itu harus diketahui kedua belah pihak manfaatnya. Lalu yang ketiga itu ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik. Gitu. Jadi di awal kontrak atau di awal perjanjian itu sudah dijelaskan secara spesifik ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya gitu. Lalu yang keempat, penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa upah. Nah, untuk si penyewa ini dia diwajibkan untuk membagi pendapatannya yang berupa imbalan atau sewa atau upah kepada si pemilik barang tersebut gitu. Jadi penyewa ini harus membagi hasil berupa imbalan atau sewa kepada pemilik barang tersebut. Lalu yang kelima, pemakaian manfaat atau penyewa harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga. Gitu. Sebagai penyewa, tentunya kita juga harus memikirkan dan Nah, sebagai penyewa kita juga harus menjaga objek yang kita pinjam gitu. Bukan hanya kita mengambil manfaatnya tanpa menjaganya, tapi kita mengambil manfaat sekaligus menjaganya. Lalu yang terakhir, yang keenam, pembeli sewa haruslah pemilik mutlak. Nah, jadi yang melakukan peminjaman barang itu harus benar-benar pemilik mutlak gitu, nggak boleh minjem dan nggak boleh ngutang gitu. Jadi harus pemilik mutlak dari objek yang disewakan, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai akad dalam penerbitan suku korporasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Widi Adela. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan kinerja suku korporasi. Struktur suku. Proses strukturisasi suku adalah proses untuk membuat pola hubungan antara pihak terkait dan model aliran dana serta akad yang digunakan dalam akad suku. Pada bulan Mei 2003, Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution atau AAOIFI menetapkan 14 suku yang dapat diterbitkan secara dan sesuai dengan standar syariah. Suku yang sesuai dengan standar AAOIFI adalah suku yang sesuai dengan standar AAOIFI adalah suku mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, salam, dan istisna. Terdapat dua akad penerbitan suku yang dipraktikkan pada penerbitan suku di Malaysia, yakni akad bai' al-inah dan akad bai' al-dain. Suku yang dilaksanakan di Bursa Efek ada 6, yaitu yang pertama mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, salam, dan istisna. Selanjutnya proses strukturisasi adalah proses untuk membuat pola hubungan antara pihak terkait dan model aliran dana serta akad yang digunakan dalam akad suku. Menurut Mugyati, suku yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia hanya meliputi 2 jenis. Yang pertama, suku ijarah dan suku mudharabah. Kinerja suku korporasi di Indonesia melakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan itu di mana perusahaan yang akan go public melakukan persiapannya. Selanjutnya yang kedua, tahap penerbitan suku yang dilakukan oleh perusahaan penerbit suku atau untuk suku korporasi. Sedangkan suku negara untuk global dilakukan oleh SPF. Yang ketiga, pemasaran suku mekanisme perdagangan efek tidak hanya melibatkan
BEI, tetapi juga melibatkan perusahaan efek sebagai perantara. Ketiga, pemasaran suku. Mekanisme perdagangan efek tidak hanya melibatkan BEI tetapi juga melibatkan perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek dan juga PT Clearing dan Penjamin Efek Indonesia atau KPEI sebagai lembaga clearing serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.